إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Khatib senantiasa mengingatkan untuk diri khatib sendiri agar senantiasa bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun bersama orang lain. Karena sesungguhnya Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Baik, tidak pernah menginginkan kejelekan pada hambanya sedikit pun. Walaupun terkadang hambanya mendapatkan ujian, musibah, cobaan, tetapi tidak ada hal yang jelek dari keinginan Allah, tetapi di sana ada hikmah yang besar. Karena Allah SWT yang Maha Baik tidak menginginkan kecuali kebaikan pada hambanya, maka Allah tunjukkan jalan yang termudah untuk mendapatkan kebaikan bagi hambanya di dalam menjalani kehidupan dunianya, yaitu bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya tatkala menjauhi apa yang Allah larang, maka hambanya akan selamat. Dan tatkala mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Allah, hambanya akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan, kebaikan di dalam segala keadaannya. Ibadallah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Khatib dalam kesempatan kali ini ingin mengingatkan kembali, baik untuk diri khatib sendiri atau sidang Jumat semuanya, agar lebih memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya termasuk daripada bentuk keimanan kepada Allah adalah mengimani seluruh nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Nabi dalam Al-Hadis sebagai nama-nama Allah. Setiap nama terkandung padanya sifat-sifat Allah, dan tidak semua sifat terkandung nama Allah SWT. Karena dengan mengingat nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba akan selamat dari segala perkara yang dia benci, dan hamba akan mendapatkan dari segala apa yang dia inginkan dalam segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Di dalam hadis Abu Hurairah, termasuk hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW berkata, Allah SWT berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani, wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhum." Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku menurut persangkaan hambaku. Sehingga jangan sampai kita bersangka kepada Allah
kecuali dengan persangkaan yang baik. Aku akan sehat, aku akan selamat, aku akan menemukan jalan keluar, aku akan mendapatkan kebaikan, aku akan mendapatkan kemenangan. Senantiasa dibangun sangkaan yang baik kepada Allah, walaupun dalam keadaan perasaan, pikiran, segalanya tidak mungkin. Misalnya saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian yang sangat berat, seperti Palestina misalnya, maka harus membangun husnudzan, baik sangka kepada Allah SWT, akan ada jalan keluar, akan ada pertolongan. Inna jundana lahumul ghalibun, sesungguhnya bala tentara kami yang akan menang. Atau juga firman Allah SWT yang lainnya, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan bahwasanya wajib bagi kami menolong orang-orang beriman. Dan sesungguhnya pertolongan Allah sangat banyak. Kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada negeri-negeri muslim tidak lain dan tidak bukan karena rahmat dan pertolongan Allah SWT. Seperti negeri ini dimenangkan juga karena rahmat dan pertolongan Allah SWT. Dengan bambu runcing, kemudian Allah SWT berikan kesempatan bagi negeri ini kemudian memproklamirkan kemerdekaannya. Karena waktu itu Belanda dalam keadaan diluluhlantakkan oleh Jerman selama 6 hari, sehingga Indonesia dalam keadaan vakum kemudian diproklamirkan kemerdekaannya. Dan banyak hal-hal lain, dengan kehendak Allah, Allah akan memberikan pertolongannya. Sehingga ini sebagai sampel, misalnya saudara kita tadi yang dalam keadaan susah dan menderita seperti Palestina, atau saudara kita yang sedang merasa tertipu, berniat untuk mengungsi ke Aceh misalnya, dari saudara kita yang berasal dari Rohingya, ternyata dia kena jebakan dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Yakinlah akan ada pertolongan, yakinlah akan ada jalan keluar. Karena ini memang yang dituntunkan oleh Allah SWT. Allah SWT sesuai dengan persangkaan hambanya. Yang sedang sakit, yang sedang usaha, yang sedang mencari ilmu, yang sedang mengejar cita-cita, jangan sampai larut untuk terus membangun sangkaan yang baik kepada Allah. Karena sesungguhnya apabila dia memberikan sangkaan yang jelek kepada Allah, maka pun keadaan jelek akan menerpa dirinya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama sangkaan hambaku kepadaku. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Wa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila hambaku, kata Allah, ingat aku pada dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku ingat hambaku pada diriku. Maknanya, di saat manusia dalam keadaan raha, dalam keadaan longgar, dalam keadaan memungkinkan dia untuk melakukan sekian banyak kemudahan, dia ternyata ingat kepada Allah, maka Allah SWT akan ingat kepada dia di waktu-waktu yang syiddah, di waktu-waktu yang sulit. Misalnya dalam keadaan sakratul maut. Tatkala manusia dalam sakratul maut, siapa yang bisa menolong dia? Siapa yang bisa mengobati dia? Siapa yang berani menemani dia di proses tercabutnya ruh dari jasad? Karena memang tidak ada yang bisa menahan nyawa tatkala keluar dari jasad. Maka dalam keadaan yang demikian ini, tatkala dia sebelumnya ingat Allah, maka Allah akan ingat kepadanya di saat-saat sulit yang demikian ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Atau juga Allah SWT katakan, Allah takhafu wa la takhzanu, kamu jangan takut dan kamu jangan sedih, jangan takut menghadapi kehidupan yang akan kamu jumpai, yaitu kehidupan alam kubur. Dan janganlah kamu sedih dengan kehidupan yang kamu tinggalkan, yaitu anak, istri, ataupun siapa saja yang akan ditinggal mati setelah dicabutnya ruh.
dari diri kita masing-masing. Inilah Allah SWT akan ingat kita. Tatkala kita ingat Allah dalam keadaan longgar, maka Allah akan ingat kita dalam keadaan sulit. Wa idza dzakarani fi mala'in, dan apabila dia ingat aku di hadapan manusia yang banyak, dzakartuhu fi mala'in khairam minhum, maka akan ingat dia di rombongan yang lebih bagus daripada mereka, yaitu di hadapan para malaikat. Inilah ibadallah. Pada sidang Jum'ah ini, khatib terus mengingatkan pada diri khatib sendiri dan juga sidang Jum'ah semuanya. Dan siapa saja, berbaik sangkalah kepada Allah. Karena berbaik sangka kepada Allah berdampak baiknya kehidupan kita, selamatnya kehidupan kita. Kenapa ada orang-orang yang zalim? Kenapa ada orang-orang yang jahat? Karena berawal dari buruk sangka dia kepada Allah. Dia menganggap kezaliman itu adalah halal, atau dia menganggap perkara yang haram itu adalah halal. Dia menganggap perkara jahat itu adalah boleh, sehingga dia berbuat jahat, sehingga dia berbuat zalim. Tapi tatkala dia mengakui bahwasanya ini ada yang punya, ini adalah haram, ini tidak boleh diganggu, karena dia takut kepada Allah, maka dia pun selamat dari kezaliman terhadap orang lain. Maka disinilah ibadallah, persangkaan kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, memahami nama dan sifat Allah dengan baik dan benar, sesungguhnya menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena ini termasuk dalam bagian keimanan kepada Allah. Dan bahkan ibadallah, sidang Jum'ah rahimani rahimakumullah, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang genting, maka perbesarlah, perkuatlah sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menolong di saat-saat sulit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadallah, usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Sebagaimana yang terjadi tatkala Nabi Musa alaihissalatu wassalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka para pengikut Musa alaihissalatu wassalam ketakutan, dan mereka mengatakan, innala mudrakun, pasti Fir'aun dan para tentaranya akan menangkap kita dan kita pasti tertangkap. Apa jawab Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'i rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabbku bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk padaku. Dalam suasana tidak ada jalan, tidak ada peluang, kecuali pasti tertangkap oleh Fir'aun. Ternyata ada ketenangan hati, ada kekuatan jiwa, dengan menjawab dengan tegas sekali-kali tidak akan pernah tertangkap, karena sesungguhnya Allah bersama kami, bersamaku, kata Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah SWT memberikan wahyu kepada Musa, anidrib asaka al-bahr, agar engkau memukulkan tongkatmu ke laut itu. Maka dipukullah tongkat tersebut sehingga menjadi belahan air seperti dua gunung yang besar. Inilah ibadallah, persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab selamatnya Musa. Persangkaan yang baik kepada Allah menjadi sebab keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala dikejar-kejar oleh musyrikin. Kemudian Abu Bakar bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma dhannuka ya Abu Bakar? Apa yang kamu sangka wahai Abu Bakar? Bi itsnain, dengan dua orang, yaitu Abu Bakar dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu thalithuhuma, sedangkan Allah yang ketiganya. Maksudnya pasti akan datang pertolongan Allah. Inilah ibadallah yang bisa khatib ingatkan dan bisa khatib kembali ajak kepada diri khatib sendiri dan juga sidang Jumat semuanya. Sesungguhnya beruntung, menang dan baik tatkala kita menjumpai keimanan kita kepada Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan kuat, karena sesungguhnya dampak dan manfaatnya menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum walhamdulillahil alamin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Memperbesar sangkaan yang baik kepada Allah, mengagungkan nama Allah, memuliakan sifat-sifat dan nama-nama Allah, ini adalah satu perkara yang dituntut pada diri kita masing-masing, terutama di antaranya tatkala kita berdoa. Jadi keyakinan akan Allah adalah zat yang maha kaya, maha penyayang, maha mampu membantu, hendaknya tertanam tatkala kita berdoa kepada Allah. Sehingga ya ayyuhal hadirun sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan doanya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yuhlik ma'ad du'ai ahadun." Tidak akan binasa seseorang tatkala dia senantiasa berdoa kepada Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sehingga tatkala manusia masih berdoa, berarti masih ada harapan untuk selamat. Tetapi tatkala manusia sudah meninggalkan doa, maka dengan jalan apa lagi dia akan selamat? Betapa banyaknya orang yang mati tiba-tiba, orang yang kecelakaan tiba-tiba, mendapatkan musibah tiba-tiba, mendapatkan kehancuran hartanya secara tiba-tiba. Semuanya sudah lengkap, semuanya sudah siap. Ternyata dia lupa berdoa, sehingga tidak ada yang menjaga dari segala perkara itu semuanya. Makanya tatkala kita menginginkan sesuatu, apakah kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, jangan lupakan doa dan jangan bersandar kepada kekuatan fisik kita, pikiran kita, kemampuan kita, tetapi sandarkanlah bahwasanya ada yang lebih kuat daripada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang, zat yang maha menolong. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sehingga tatkala manusia menjumpai kesulitan-kesulitan, ingat Allah akan memudahkan perkara-perkara tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau pertama kali diajari oleh malaikat Jibril membaca, beliau mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak akan mampu membaca ini, karena memang beliau tidak mampu membaca. Maka dikatakan, ya, "Iqra," bacalah. Beliau kembali mengatakan, "Aku bukan orang yang paling membaca." Dikatakan lagi, "Bacalah," sampai 3 kali. Kemudian setelah 3 kali beliau mengatakan tidak mampu membaca, "Sayusahhilul laka," akan dimudahkan untukmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, "Iqra wa rabbukal akram," bacalah, karena Allah Maha Dermawan akan memberikan kemudahan-kemudahan, sehingga kesulitan, kepayahan dan segala problematika yang sedang dihadapi, sesungguhnya ini diketahui oleh Allah. Dan sesungguhnya pada perkara ini ada hikmah yang besar, agar hambanya kembali kepada Allah, agar hambanya menyandarkan kepada Allah dan jangan menyandarkan kepada dirinya sendiri. Maka di sini ibadallah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Apa yang telah diimani oleh orang-orang beriman dari rukun iman menjadi sebab kebaikan dunia mereka dan akhirat mereka. Wallahu a'lam bissawab.
walhamdulillah. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu warithan minna wa la taj'al dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa la tusallit man zalamana wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa min adzabil qabri. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum, Allahumma thabbit imanahum, Allahumma shfi maradahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bil yahud al mu'tadin, Allahumma alayka bil yahud al mu'tadin. Allahumma dammirhum, Allahumma dammirhum wa shattit shamlahum wa mazzik sufufahum birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alal mursalin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalam.